Wanita wajib nonton video sampai habis ya, daripada sudah sakit baru pusing. Ya lebih baik sebelum mengalami penyakit ataupun sebelum sakit ya lebih baik dicegah. Cara mencegah keputihan secara umum dilakukan itu dengan cara menjaga kebersihan vagina. Walaupun terdengar sederhana, tetapi cara ini merupakan cara yang sangat efektif. Ya, keputihan yang kita cegah adalah keputihan yang tidak normal. Kalau keputihan normal ya nggak apa-apa. Ya, itu adalah kondisi yang normal. Loh, apa ini banyak banget? Oh, ini produk skincare Dermawell Hydra Moist Cream. Bagi teman sehat yang mau produknya bisa klik link di deskripsi video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau keputihan beberapa hari menjelang periode menstruasi, ya ini adalah kondisi yang normal terjadi. Ya, keputihan sendiri merupakan cara alami tubuh kita dalam menjaga kebersihan dan kesehatan dari vagina. Nah, tetapi yang harus diperhatikan adalah jika keputihan ada ciri-ciri berikut, misalkan berbau nggak sedap, ya berwarnanya sudah tidak normal, misalkan kemerahan, ya seperti susu basi, kemudian gatal-gatal vaginanya, ada rasa perih, ya ini kan kondisi yang tidak normal. Intinya kalau tidak ada perubahan itu adalah keputihan yang normal. Nah, cara mencegah keputihan tidak normal gimana? Yang bisa dilakukan di rumah adalah yang pertama, kenakan celana dalam berbahan katun. Nah, mungkin banyak yang tidak tahu. Ya, kalau seandainya celana dalam ini memiliki peran sangat penting dalam mencegah keputihan. Ya, mungkin berpikirnya, celana dalam kan yang penting dipakai, ya bersih, ya kemudian mungkin bentuk-bentuknya unik-unik, ini kan udah cukup dok. Ya, tapi ternyata bahan celana dalam ini perlu dipertimbangkan. Ya, karena ketika berbahan katun, ini kan dia tipis ya, sejuk. Jadi pertukaran ataupun siklus udara di area vagina ini berjalan dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya nanti vagina tetap kering ya, terbebas dari kemungkinan berkembang biaknya jamur ataupun bakteri. Yang kedua, ganti celana dalam secara rutin. Nah, siapa di sini yang pakai celana dalamnya lama? Ya, pakai pagi, ya mungkin malam hari baru ganti, ya nggak mikir basah ataupun lembab tetap dipakai. Ya, ini sebenarnya nggak boleh. Ya, kalau seandainya memakai celana dalam terlalu lama, ya kemudian celana dalam kondisi lembab, ya ini akan pertumbuhan bakteri ini akan meningkat. Ya, kemudian jamur juga bisa meningkat pertumbuhannya. Ya, karena itu merupakan sarana terbaik ya ketika pertumbuhan bakteri, ya jamur, ya ketika kondisi itu lembab ataupun kotor. Nah, jadi solusinya gimana? Ganti celana dalam. Misalkan kalau siang udah basah, udah lembab, ya ganti saja. Bawa cadangan ya, jangan malu-malu, jangan merasa repot. Itu merupakan cara yang efektif mencegah keputihan. Apalagi kalau lembabnya karena keringat ya, karena basah misalkan dari toilet dan sebagainya, ya sebaiknya diganti. Yang ketiga, hindari celana dalam ketat. Nah, mungkin pakai celana dalam ketat ada yang merasa nikmat ya, ataupun merasa enak ya dibandingkan celana dalam yang longgar-longgar. Ataupun ya misalkan celana dalam yang lama karena berat badan udah mulai bertambah ya, jadi celana dalam yang lama saya nggak dipakai, ternyata jadi ketat. Ya, kondisi ini juga akan membuat vagina itu area sekitarnya jadi berkeringat, mudah berkeringat, kemudian lembab, ya apalagi bukan berbahan dasar katun. Akibatnya apa? Akibatnya jamur maupun bakteri itu bisa tumbuh dengan subur ya. Jadi banyak dia tumbuh di situ. Flora yang tidak normal akhirnya mengganggu flora normal. Nah, jadi hindari menggunakan celana dalam yang ketat, apalagi dalam jangka waktu yang lama, nggak ganti-ganti, ya bukan dasar katun. Ya, jadi ini nggak disarankan. Kemudian sedikit tip ya, misalkan saat malam hari tidur, ya cobalah untuk tidak menggunakan celana dalam. Ya, agar apa? Agar kelembapan di sekitar vagina itu bagus ya, sirkulasinya itu ya efektif ataupun berjalan dengan lancar. Nah, jadi nggak lembab. Ya, saya nggak nyaman dok kalau tidur nggak pakai celana dalam, ya nggak apa-apa pakai. Ya, tapi saya sarankan tidak. Nah, siapa di sini yang tidurnya suka pakai celana dalam? Ataupun yang tidak, ya silakan komen. Yang keempat, basuh area vagina dengan benar. Nah, jadi ya ketika misalkan selesai buang air kecil,
ya mungkin cara membersihkan vagina walaupun dengan menggunakan air bersih, kalau caranya salah, ya ini harus dibenarkan. Ya karena membasuh vagina dari depan ke belakang, ya ini akan mencegah ya bakteri masuk ke vagina. Ya akhirnya mencegah keputihan, ya bisa dihindari. Nah misalkan ya teman sehat nggak tahu, karena banyak ya membersihkan dari area belakang ke depan, akhirnya bakteri yang dari anus itu bisa masuk ke vagina. Nah jadi kita harus membersihkan dari depan ke belakang untuk menghindari bakteri masuk. Nah siapa yang masih salah ya dalam membersihkan ya area vaginanya ketika habis buang air kecil, ya sekarang setelah nonton video ini harusnya diperbaiki. Yang kelima, jangan pakai sabun mandi. Membersihkan vagina dengan sabun mandi ini justru meningkatkan ya kemungkinan terjadinya keputihan yang tidak normal. Kok bisa, Dok? Ya, jadi sabun mandi ini kan biasanya mengandung pewangi ya. Wanginya ini biasanya khas ya, tergantung merek. Ya, ini akhirnya akan mengganggu keasaman ataupun pH normal dari vagina. Kalau pH terganggu ataupun terjadinya perubahan nggak seimbang dia, ya akhirnya bisa memicu pertumbuhan bakteri, ya jamur dan sebagainya. Intinya kuman bisa tumbuh efektif ataupun subur di situ. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah keputihan. Ya walaupun misalkan nih tujuan pakai sabun kan bagus, Dok, untuk membersihkan area vagina, ya tetap saja ya kondisi ini ataupun cara ini tidak disarankan. Yang keenam, hindari cairan pembersih vagina. Cairan pembersih vagina, ya ini kan tujuannya bagus ya untuk membersihkan vagina, biasanya untuk menghilangkan bau vagina yang menurut teman sehat di rumah nggak sedap. Ya akhirnya menggunakan cairan pembersih vagina karena mengandung pewangi. Nah tetapi pewangi ini ya dapat mengganggu keseimbangan pH bakteri, akhirnya memicu keputihan. Nah vagina yang normal memang memiliki bau yang khas ya. Jadi vagina itu memiliki bau yang khas, asalkan baunya itu tidak menyengat ya, baunya itu tidak amis, tidak terlalu amis ya, jadi nggak apa-apa ya. Ya selain itu kondisi yang normal. Jadi nggak perlu ya pakai cairan pembersih vagina untuk mengusir bau tersebut. Jadi nggak perlu. Yang ketujuh, lakukan seks sehat. Nah jadi gimana nih maksudnya? Jadi lakukanlah hubungan seksual ya dengan pasangannya, dengan suaminya. Ya jadi suami istri ya melakukan hubungan seksual yang aman ya, jangan gonta-ganti pasangan, jangan jajan sembarangan ya, karena sekarang banyak sekali yang DM saya ya, yang ngechat saya tentang bagaimana cara mengatasi ya penyakit menular seksual. Nah jadi ini sekarang sudah meningkat sekali, kasusnya sudah banyak sekali ya, termasuk keputihan ya, ini menjadi tanda ya kalau seandainya terjadi penularan penyakit seksual. Nah jadi jangan sampai ya melakukan hubungan yang tidak sehat, gonta-ganti pasangan, bukan berhubungan dengan pasangan sahnya, jangan ya, selain berdosa dapat penyakit, nah, kan double ya. Nah teman sehat di rumah, kalau seandainya cara mencegah keputihan tadi sudah dilakukan ya, tetapi masih saja keputihan nggak normal ya, kemudian ada rasa nyeri berhubungan seksual ataupun saat buang air kecil ya, rasa terbakar, adanya pembengkakan di area sekitar vagina ya, jadi ini jangan dibiarkan ya, takutnya ini merupakan tanda yang harus ya dikonsultasikan ke dokter ya, merupakan tanda suatu penyakit. Nah jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Yang penting kalau keputihannya normal ya, baunya nggak menyengat ya, jumlahnya itu nggak terlalu banyak ya, warnanya itu tidak terjadi perubahan warna ya, kemudian teksturnya itu tidak terjadi perubahan tekstur, yaitu keputihan yang normal terjadi. Oke teman sehat di rumah, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ya, di komen mau bahas apa lagi silahkan komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.